Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 7 September 2022. Kata orang bijak, setiap orang dalam dirinya selalu ada pikiran negatif. Pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat digantikan dengan pikiran yang positif. Anda bingung? Tidak perlu bingung. Mari kita beri tempat bagi sabda kebenaran Tuhan yang membuat kita bisa lebih berpikir positif. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Bapa Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah Lukas pasal 18, ayat 18 sampai ayat 30. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan baru ini. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Namun kami tidak dapat memahaminya jikalau kuasa Roh Kudus tidak menolong kami. Karena itu Roh Kudus penuhkan hati kami, kuasai dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami sabda kebenaran Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah ya Tuhan. Amin. Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Amin. Bukan karena kamu baik. Itulah tema kita dalam perenungan pagi ini. Saudara, salah satu yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya ialah bahwa manusia adalah makhluk bermoral. Karena itu adalah wajar bahwa salah satu kriteria pribadi berkualitas adalah kebaikan moral. Namun demikian, betapapun pentingnya moral yang baik, ia bukanlah penentu kehidupan. Seandainya pun kebaikan moral bisa menyelamatkan, ternyata itu menjadi amat sulit. Oleh karena moralitas yang paling tinggi adalah mengakhiri kelekatan kepada materi atau harta benda. Dan semua yang manusia kejar dalam dunia saat ini.
Yesus menggambarkannya dengan mengatakan, lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 25 pembacaan kita. Orang kaya sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai kualitas moral yang ideal. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Manusia sering sulit memutuskan kelekatan kepada apa yang diingini atau yang membuatnya senang menikmati hidup. Tetapi Allah sendiri bahkan rela mengosongkan diri, meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia menjadi manusia. Kristus, anak tunggal Allah, rela menderita dan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6-8. Saudara yang diberkati Tuhan, bermoral baik itu bukanlah tujuan yang salah. Tetapi moral yang baik bukanlah yang paling penting, apalagi menentukan keselamatan. Keselamatan hanya mungkin karena kemurahan Allah. Aminkanlah anugerah keselamatan itu, maka kebaikan moralmu akan menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadanya. Kalau engkau merasa sulit untuk menerima bahwa keselamatan bukanlah usahamu, itu juga adalah pertanda bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Mintalah supaya Ia selalu menambahkan dan memelihara imanmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau karuniakan bagi kami, di mana kami boleh menyatu dalam renungan pagi saat ini. Ya Tuhan, berkenan Engkau menambahkan hikmat bagi kami, agar kami senantiasa hidup menjaga moral yang baik sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah keselamatan-Mu. Melalui kuasa hikmat-Mu saja Tuhan, kami dapat mengatur perkataan kami, bahkan juga melakukan berbagai hal dan memandang segala sesuatu yang ada pada diri kami dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan pengharapan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang bergumul oleh berbagai hal, entah itu bergumul melalui biaya pendidikan, mencari pekerjaan, ataupun mungkin juga ada masalah-masalah dalam rumah tangga, atau masalah tempat tinggal, masalah usaha. Oh Tuhan, kami datang membawa segala keberadaan kami. Engkau kuatkan kami dalam segala macam pergumulan ini. Engkau hiburkan kami dan kami tetap keluar sebagai pemenang. Namun pada sisi lain Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa begitu banyak hal-hal yang indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang membuat kami untuk layak mengucap syukur. Dan biarlah itu tetap menjadi pengucapan syukur kami kepadamu, Engkau yang dimuliakan, dan membuat kami semakin berhikmat. Ya Tuhan, setiap kami yang menyatu dalam renungan pagi, yang membawa diri kami untuk dikuasai oleh hadirat-Mu, maka hamba-Mu percaya kami semua memperoleh berkat atas sukacita ini. Ya Bapa di sorga, ampunilah segala salah dosa kami. Terimalah kami yang datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Semua kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Salam sehat selalu.